Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Asiriklas. Di sini saya akan menjelaskan tentang model spasial mitigasi bencana banjir. Yang pertama, pendahuluan. Banjir secara umum memiliki pengertian sebagai keadaan debit air sungai dengan jumlah jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dengan keadaan saat normal. Karena adanya hujan terus-menerus yang berakibat tidak tertampungnya air dalam aliran sungai, sehingga meluap dan mengakibatkan genangan di daerah sekelilingnya. Terus, untuk mitigasi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan ada macam-macam banjir. Yang pertama itu banjir air biasa. Banjir air biasa adalah salah satu jenis banjir yang paling sering terjadi ketika musim hujan tiba. Terus yang kedua ada banjir bandang. Banjir bandang merupakan salah satu jenis banjir berbahaya karena dapat mengangkut apapun yang terlewat, sehingga akibat kerusakan menjadi lebih parah. Terus yang ketiga itu banjir lumpur. Banjir lumpur secara sekilas mirip dengan banjir bandang, hanya saja material banjirnya didominasi oleh lumpur yang dikeluarkan oleh bumi. Terus ada banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin merupakan salah satu jenis banjir akibat adanya material vulkanik hasil erupsi gunung berapi yang terbawa aliran air turun ke daratan lebih rendah akibat adanya hujan. Terus ada penyebab-penyebab terjadinya banjir. Yang pertama itu ada faktor alam. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor alam, sehingga terjadinya bisa disebut sebagai bencana alam. Beberapa hal yang termasuk faktor alam penyebab banjir diantaranya adanya curah hujan tinggi. Yang kedua, kapasitas sungai tidak dapat menampung volume air. Yang ketiga, sistem drainase buruk. Keempat, kemampuan infiltrasi rendah. Yang kelima, kondisi topografi daerah rendah dan cekung. Yang keenam, pengaruh fisiografi dan geografi lingkungan. Ketujuh, adanya sedimentasi akibat erosi. Yang kedua, ada faktor aktivitas manusia. Banjir akibat faktor manusia ini lebih dikarenakan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan seperti beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu ada kondisi daerah aliran sungai atau das yang mengalami perubahan seperti dimanfaatkan untuk pembangunan suatu bangunan. Yang kedua, gundulnya hutan dan vegetasi alam untuk menahan air. Yang ketiga, drainase perkotaan yang buruk akibat tata kota ruang yang bijak. Keempat, bangunan mengendali air mengalami kerusakan. Yang kelima, sistem perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu untuk mitigasi spasial berikut ada di suatu wilayah, yaitu di wilayah Cirebon. Di Indonesia, salah satu banjir yang dapat sorotan nasional dari hal bencana banjir adalah di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon disebabkan oleh kondisi geomorfologis yang relatif datar, sehingga kecepatan aliran air menjadi lambat dan menimbulkan genangan di sekitar dataran banjir, terutama daerah aliran sungai di Cisanggarung dan di Cirebes. Terus pemodelan spasial kebencanaan umumnya menggunakan sistem informasi geografi atau bisa disingkat dengan SIG, melibatkan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menentukan kerentanan banjir
di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Terus lanjutan yang tadi, mitigasi spasial di wilayah Cirebon. Untuk yang bait kedua, pemodelan spasial kebencanaan umumnya menggunakan aplikasi yang telah dijelaskan yang pertama tadi. Next. Dan ini ada beberapa peta lokasi yang telah dipetakan oleh beberapa Departemen Pendidikan Geografi di universitas. Next. Terus untuk kerentanan banjir merupakan kondisi lingkungan fisik dan sosial yang terdampak akibat bencana tersebut. Penentuan kerentanan banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil analisis jumlah penduduk, penggunaan lahan, dan jaringan lahan terhadap bahaya bencana banjir yang telah ditentukan di setiap kecamatan. Secara spasial, nilai kerentanan banjir dapat diperoleh dari analisis overlay tipe intersect, yakni perpotongan spasial di antara semua parameter. Terus kerentanan banjir di jalan bencana banjir. Wilayah timur Kabupaten Cirebon memiliki jaringan jalan sepanjang 1,191 km di wilayah ini. Jaringan jalan yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap bahaya bencana banjir mencapai 411,75 km atau 34,57%. Jumlah ini akan bertambah bila mengacu pada kerentanan tinggi, di mana terdapat 383,48 km atau 32,2% jaringan jalan. Tipe jalan lingkungan memiliki kerentanan tinggi bila dibandingkan dengan tipe jalan lainnya, yakni mencapai 51,76 hingga 64,8%. Kondisi ini menyebabkan kegiatan masyarakat di wilayah ini mengalami kelumpuhan bila bencana banjir melanda. Terus peta kerentanan banjir jalan bencana banjir. Terdapat banyak yang terjadi yang kerentanan banjir yang sangat tinggi, yang bisa dilihat ada gambar yang merah-merah, yang merah agak pekat. Terus yang tinggi, yang kerentanan banjir yang tinggi bisa kita lihat yang warna yang keorenan. Next. Dan ini ada tabel kerentanan jaringan jalan. Kerentanan yang sangat tinggi, jenis jalan. Yang pertama ada jalan arteri 11,74 km. Terus ada jalan kolektor 15,03 km. Jalan lokal 41,14 km. Jalan tol 17,06 km. Jalan lingkungan 266,8 km. Jalan lain 59,98 km. Untuk yang kerentanan yang tinggi itu ada jalan arteri 32,65 meter, jalan kolektor 8,324 km, jalan lokal 34,2 meter, jalan tol 30,42 km, jalan lingkungan 198,5 km, jalan lain 79,39 km. Dan ini adalah upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Cirebon. Yang pertama ada mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana seperti dengan melakukan pembangunan danal khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan
tahan bencana, serta infrastruktur bangunan tahan air, di mana infrastruktur bangunan yang tahan air nanti diharapkan agar tidak memberikan dampak yang begitu parah apabila bencana tersebut terjadi. Beberapa ada contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi struktural, yaitu untuk yang pertama, membangun tembok pertahanan dan tanggul. Sangat dianjurkan untuk membangun tembok pertahanan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang memang rawan apabila terjadi banjir, seperti kawasan yang dekat dengan penduduk. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi risiko dari bencana banjir yang kerap terjadi pada tingkat debit banjir yang tidak bisa diprediksi. Mengatur kecepatan aliran dan debit air. Diusahakan untuk memperhatikan kecepatan aliran dan debit air di daerah hulu. Yang dimaksud di sini adalah dengan mengatur aliran masuk dan keluar air di bagian hulu serta membangun bendungan atau waduk guna membendung banjir. Yang ketiga, membersihkan sungai dan membuat sudetan. Pembersihan sungai sangatlah penting, di mana hal ini untuk mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Cara ini dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka, tertutup, ataupun di terowongan. Terus, untuk di mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktural seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Dalam mitigasi non-struktural ini sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapannya adalah teknologi yang dapat memprediksi, mengantisipasi, dan mengurangi risiko terjadi suatu bencana. Beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi non-struktural adalah pembentukan LSM. Pembentukan LSM yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap bencana alam dan juga mengadakan kampanye peduli bencana alam kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar untuk selalu siap apabila bencana alam terjadi. Kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan. Pelatihan mendidik dan memberikan pelatihan kepada masyarakat akan bahayanya banjir yang disertai dengan pelatihan lapangan. Terus, membentuk kelompok kerja atau POKJA, di mana dalam kelompok tersebut di dalamnya beranggotakan instansi terkait untuk melakukan dan penetapan pembagian peran dan kerja untuk mengulangi bencana banjir. Terus, mengevaluasi tempat rawan banjir. Melakukan pengamatan dan penelusuran di tempat yang rawan banjir sehingga apabila ada tanggul yang sudah tidak kuat segera diperbaiki. Terus, memperbaiki sarana dan prasarana. Mengajukan proposal untuk pembangunan perbaikan sarana dan prasarana yang memang sudah tidak layak. Terus, membuat mapping. Membuat peta sederhana untuk daerah rawan banjir disertai dengan rute pengungsian, lokasi posko dan lokasi pos pengamat banjir. Terus, menguji peralatan dan langkah selanjutnya. Menguji sarana sistem peringatan dini terhadap banjir serta memikirkan langkah selanjutnya apabila sarana tersebut belum tersedia. Menyiapkan persediaan sandang, papan dan pangan. Mempersiapkan persediaan tanggap darurat seperti menyediakan bahan pangan, air minum, dan alat yang akan digunakan ketika bencana banjir terjadi, dan masih banyak yang lainnya. Dan sekian penjelasan tentang proses mitigasi bencana banjir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.